Jadi intinya tidak ke Polda tadi diceritakan. tidak. Jadi izin baru hanya komunikasi saja. Lain dong. Kalau komunikasi dengan laporan beda. Iya betul. Belum. Nah, jadi intinya kita menemukan ada di sini memang posisinya adalah objeknya itu bisa dikatakan objek milik warga. Ya. Tapi itu dikuasai atau diduga diserobot oleh pemerintah desa. Dan digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Begitu. Di sini kami melihat ada seperti konspirasi gitu antara Dinas Pendidikan, pemerintah desa dan juga BPN Kabupaten dan BPN Jawa Barat gitu. Jadi gambarannya warga ini sudah punya sertifikat awalnya. Dan sudah dipegang 2 tahun. Ya. Nah, saat dalam penerbitan itu kan seharusnya ada masa sanggah yang 90 hari itu. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Tata Usaha Negara. Ya. Ini tidak dilakukan. Siapa ya? Izin Pak, masih terima audiensi Pak? Izin Pak, masih terima audiensi. Siap. Ya. Jadi yang bersangkutan atau ahli waris sudah terbit sertifikat hak milik gitu. Dengan dasar letter C desa atas nama orang tuanya. Ya. Gitu. Sudah di tangan 2 tahun lebih. Nah, ternyata ada surat, kita juga mengetahuinya belakangan ya. Tidak tahu kita bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melayangkan surat keberatan dan permohonan pembatalan sertifikat atas nama warga tersebut. Gitu. Tapi bukan di masa keberatan yang 90 hari, karena sudah 2 tahun. Udah lewat kan? Ya, yang kami merasa janggal itu, kenapa bisa pembatalan serta-merta oleh BPN Jawa Barat? Sedangkan secara aturan seharusnya kan naik di persidangan dulu tingkat pengadilan negeri. Jadi kami melihat ada penyalahgunaan wewenang di sini. Ya, nah. Yang kedua adalah kenapa BPN tidak menanyai dulu kapasitas Dinas Pendidikan itu sebagai apa? Apakah sebagai pihak yang pernah membeli atau yang mengaku memiliki atau bagaimana? Karena setahu kami Dinas Pendidikan itu hanya sebagai pengguna. Dan sekarang pun terbitnya sertifikat hak guna pakai itu atas nama desa, bukan atas nama Dinas Pendidikan gitu. Kenapa tidak dulu yang mohon keberatan kenapa bukan desa, malah dinas gitu, seperti itu. Oh ya, sudah saya paham. Nah, tadi kita berkutat di perubahan nama BIN-nya itu. Oh ya, jadi ini memang ada sebenarnya tanah itu kan milik person pribadi. Betul. Tetapi dipergunakan oleh Dinas Pendidikan tetap atas nama desa, perolehannya itu kan? Ya, jadi ya alasannya itu ada, saya dapat bukti. Jadi dapatnya itu dipakai oleh SD itu karena pemberian hak pakai oleh desa. Padahal dulu desa belum punya sertifikat, tapi memberikan hak pakai atas nama desa. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah yang kita soroti pembatalan sertifikat atas nama klien saya atau warga itu berdasarkan SK BPN Kanwil Jabar. Di dalam BPN Kanwil Jabar ada yang kita harus garis bawahi adalah bahwa BPN Kabupaten Sumedang telah melakukan penelitian dan ekspos didampingi oleh Kasih Dapur 3 Sumedang. Bahwa ada keterangan di situ, bisa dilihat Pak di SK-nya lembar kedua. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Peternakan Nasional Provinsi Jawa Barat. Nah, yang lembar keduanya sudah dijelaskan bahwa berdasarkan berita acara ekspos hasil penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang nomor 10 sekian tanggal 25 Juli 2023 pada saat dilakukan rapat koordinasi dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara,
diperoleh keterangan terhadap tanah bekas milik adat C63/51/S4 atas nama almarhum Emon bin Irnawi telah dilepaskan haknya pada tahun 1975, telah dibeli oleh pihak desa dengan sebagian pembayaran berupa Rp500.000 dan sisanya dengan lahan kebun milik Bapak Ipik selaku kepala desa pada saat itu. Namun tidak ada bukti formil terhadap transaksi tersebut, hanya berupa kesaksian dari beberapa pihak desa dan ahli waris kepala desa Sindanggali pada saat itu. Kesimpulan hasil ekspos dari data yuridis dan data lapangan yang telah dikumpulkan terdapat bukti-bukti yang mengindikasi adanya cacat administrasi. Nah, sebetulnya yang dimaksud cacat administrasi di sini adalah saat itu kan yang mengurus itu memang sudah sepuh ya, Pak ya, 70 tahun lebih. Tapi satu hamparan itu kan memang lumayan luas, ada beberapa PBB. Nah, yang bersangkutan salah mengambil PBB. Tapi di sini kami sudah melakukan upaya koreksi BPHTB. Adapun kesalahan penulisan ukuran atau luas itu tidak salah, hanya NOP saja yang salah ketik. Tapi di NOP itu memang tertulisnya hanya 200 meter, tapi di BPHTB 1.700. Artinya klien saya tidak ada niat untuk memanipulasi terkait luas dalam hal pembayaran pajak. Kan tetap kita tulis 1.000 lebih gitu. Nah, hanya salah pencantuman NOP, tapi walaupun salah tetap namanya nama ahli waris juga dua-duanya. Ya salah pelampiran. Seharusnya bukan karena itu jadi dibatalkan dong seharusnya. Karena itu terkait PBB itu bukan bukti pemilikan atas tanah, gitu ya. Nah, yang kami jadi pertanyaan, Bapak, tadi sudah saya bacakan. Di sini kan sudah jelas tidak ada bukti formil terhadap transaksi tersebut antara pemerintah desa dengan Bapak almarhum Emon katanya. Yang saya aneh, tidak ada bukti transaksi secara formil, tapi bisa diterbitkan sertifikat hak guna pakai. Artinya dasarnya dari mana itu bisa terbit? Sedangkan berbagai pihak pun sudah mengakui bahwa letter C itu atas nama Emon bin Irnawi. Ya. Jadi di sini ada keganjalan. Yang saya lebih aneh lagi, penerbitan ini didampingi loh oleh jaksa pengacara negara, bukan kata saya, tapi kata BPN Jawa Barat ataupun BPN Sumedang gitu. Kok bisa gitu? Itu yang saya aneh gitu. Tanpa bukti transaksi formil tapi bisa mengeluarkan sertifikat hak guna pakai gitu. Makanya kami dalam laporannya terindikasi takutnya ada praktek oligarki di sini gitu. Karena masyarakat kecil, bayangkan sama Bapak, dia melawan pemerintah desa, melawan dinas pendidikan kabupaten, kan, BPN Jawa Barat, BPN Sumedang, ditambah didampingi dengan Kejaksaan Negeri Sumedang lalu kasih datur gitu. Saya di sini memberikan atau melakukan pengaduan ke Kejati karena terkait dengan Kejaksaan Negeri Sumedang juga, dan kami sudah ada balasan dari Kejati Sumedang dari Pak Adi terkait masalah ini. Ada bahwa ya katanya silakan saja diproses atau upaya hukum kayak gitu. Nah ini ya kan, jadi bahwa tanggal 2 Oktober 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melakukan permohonan pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Sumedang terkait penertiban aset tanah 33 sekolah yang mana salah satunya yaitu SD Negeri Cikanang. Ya. Artinya Kejari melakukan pendampingan saat penertiban itu. Tapi kenapa seolah-olah tidak terdeteksi terkait sengketa ini gitu.
Yang kedua, sudah dibenarkan bahwa hasil dari pendampingan hukum tersebut telah diterbitkan 7 sertifikat hak pakai. Salah satunya adalah hak pakai untuk pemerintah Desa Sindanggali. Gitu. Nah, di sini sudah jelas bahwa penguasaan fisik bangunan SD sudah tercatat sejak tahun 75 di atas tanah milik adat atas nama Emod tuh. Udah jelas di sini. Penguasaan fisik bangunan SD itu sudah tercatat tahun 75 di atas tanah milik adat Emod dengan sebagian pembayaran 500.000 dan sisanya dilakukan dengan lahan milik Bapak Ipik. Tapi di sini tidak dijelaskan seperti di SK surat keputusan pembatalan bahwa bukti tersebut tidak ada bukti formil gitu. Gitu. Kerjasama antara instansi atau dinas terkait dengan penjaring lewat di datum ya Pak ya, jangan sampai keputusannya mereka nggak di backup gitu loh maksud saya. Gitu. Jadi ini pun kalaupun mereka ini kan cuma tanda tapi bukan sebagai LOW. Tuh. Gak apa-apa kan ini kan udah laporan dan sudah disampaikan, nanti kami proses dulu. Boleh, siap. Ya, izin nanti saya komunikasi dengan Bapak jangan ini juga gitu, jangan terus terganggu gitu lah. Ya. Saya minta untuk diupdate saja